dalam bentuk yang namanya posyandu khusus suku anak dalam. Disitulah nanti akan kita lakukan semacam kayak puskesmas mini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unja, kembali lagi dalam acara Unja Smart Podcast bersama saya Diva Jefrina. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan podcast pada hari ini mengangkat tema yaitu program meningkatkan kemandirian kesehatan suku anak dalam. Wah, ini tema yang sangat menarik tentang suku anak dalam. Dan pada hari ini telah hadir juga narasumber kita ke studio Unja Smart TV, yaitu yang pertama Ibu Dr. Umi Kalsum SKM NKM. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Deva. Iya, apa kabarnya Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Dan narasumber kedua kita yaitu Bapak Dr. Budianto SKM MKes. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang penting adalah hari ini harus sehat ya Iya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Tema kita menarik sekali, yaitu program meningkatkan kemandirian kesehatan suku anak dalam nih. Sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini nih, boleh dong profilnya dari Ibu Umi, dari Bapak Dwi, silakan nih. Baik, terima kasih Mbak Diva, sahabat Unja sekalian. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Sehari-hari mengajar di Prodi Kesmas, khususnya peminatan epidemiologi. Mayoritas saya atau jurusan keahlian saya di bidang epidemiologi komunitas dan juga biostatistik. Jadi sudah berada di Universitas Jambi sejak 2015 dan saat ini menjadi dosen tidak hanya di S1 program studi Kesmas, ilmu kesehatan masyarakat, juga di S2 Magister Ilmu Lingkungan, S2 Magister Ilmu Kependudukan, dan juga S3 Pendidikan MIPA. Wah, banyak juga nih Bu ya, habis Ibu ya, Alhamdulillah. Yang penting tetap selalu sehat ya Bu ya, menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, kalau dari Bapak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya alhamdulillah pada saat ini sebagai dosen di program studi Kesehatan Masyarakat mulai tahun 2011. Wah, 2011. Kebetulan peminatan saya adalah administrasi kebijakan kesehatan, fokusnya adalah kebijakan ekonomi dan pembiayaan kesehatan. Selama 3 tahun terakhir ini saya dipercaya juga sebagai salah satu koordinator pusat studi kependudukan dan kesehatan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jambi. Wah, luar biasa ini ya, merupakan narasumber yang luar biasa nih pada hari ini. Dan kita mengangkat tema program meningkatkan kemandirian kesehatan suku anak dalam. Sebelumnya kan suku anak dalam ini kan memang khususnya berada di Provinsi Jambi ya. Suku anak dalam itu ada juga dikenal suku Kubu ya. Nah, untuk sebelum masuk ke tema, boleh penjelasan terlebih dahulu suku anak dalam itu apa sih? Boleh dari Ibu Umi? Oke, baik, terima kasih Mbak Diva. Suku anak dalam itu memang suku di komunitas terasing, khususnya memang berada di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi itu tersebar di 8 kabupaten, 18 kecamatan, 20 desa, dan 28 lokasi. Jadi memang cukup besar jumlah komunitasnya. Kalau di seluruh Provinsi Jambi ada sekitar 3.147 kepala keluarga. Itu jadi banyak, ya kepala keluarga. Jadi memang saat ini mungkin sudah semakin sudah semakin menurun ya. Namun demikian mereka masih tersebar di beberapa lokasi ini dan terus kemudian memiliki berbagai permasalahan kesehatan. Jadi mereka terasing, mereka kemudian pendidikannya juga terbatas ya, kemampuan ekonominya terbatas, pendidikan dan kemampuan perekonomian terbatas inilah yang membuat mereka rentan terhadap permasalahan kesehatan. Jadi kalau dari hasil-hasil studi sebelumnya kita melihat bahwa angka kematian terutama permasalahan di ibu bersalin, kesehatan anak, gizi itu memang tinggi di kalangan komunitas suku anak dalam. Terlebih mereka punya budaya melamun, di mana dia kalau misalnya ada sesuatu terjadi di wilayah tempat tinggal dia, misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal, maka mereka akan pergi pindah tempat yang kemudian itu yang menyebabkan dia kemudian sulit untuk dijangkau, terutama untuk meningkatkan kemandirian kesehatannya. Iya, benar sekali, karena istilahnya pindah-pindah ya, nomaden ya. Iya, baik. Nah, tema kita kan program meningkatkan kemandirian kesehatan suku anak dalam. Nah, bagaimana cara meningkatkan kemandirian ini, Ibu?
Boleh dijelaskan? Silakan. Ya, saat ini banyak program pemerintah yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah memukimkan mereka ke suatu tempat atau istilahnya dibuatkan semacam shelter. Jadi memang tidak banyak, masih ada beberapa tempat seperti di Kabupaten Muara Jambi, ada di Desa Nyogan, kemudian ada di Sarwangun, ada kemudian di Bungo, ada kemudian di Merangin ya, tapi memang tidak banyak shelter tersebut. Mereka dimukimkan, kemudian dibuatkan perumahan untuk mereka tinggal supaya dapat dibina. Nah, itu yang kemudian kita coba dekati dulu masyarakat atau komunitas suku anak dalam ini yang sudah bermukim di lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Nah, ini yang kemudian bersama mitra kami pun di Sumatera, kami akan melakukan pembinaan Kementerian Kesehatannya. Jadi selama ini mitra-mitra terkait dengan lembaga swadaya masyarakat sudah banyak kemudian memang memperhatikan terkait dengan pendidikan dan ekonomi. Namun sedikit yang kemudian menyentuh terkait dengan kesehatan dari suku anak dalam tersebut karena mereka memang memiliki keterbatasan sumber daya. Sehingga kami di sini terutama dosen-dosen program studi ilmu kesehatan masyarakat terpanggil untuk kemudian melakukan bagaimana upaya pemberdayaan peningkatan kesehatan di komunitas suku anak dalam ini, khususnya untuk pilot project di Kabupaten Bungo, khususnya di Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat ini. Jadi upaya-upaya kami salah satunya adalah mendekatkan jangkauan layanan kesehatan kepada komunitas ini, yaitu upaya yang namanya usaha yang dikaitkan dengan UKBM. Jadi dia berdasarkan kemandirian atau partisipasi masyarakat. Nah, dalam bentuk yang namanya posyandu khusus suku anak dalam. Disitulah nanti akan kita lakukan semacam kayak puskesmas mini lah istilahnya. Puskesmas tapi diletakkan di mereka dengan nama posyandu khusus SAD. Khusus SAD. Nah, kalau misalnya suku anak mereka pindah-pindah nih Bu, Iya. apakah memang harus dipastikan terlebih dahulu tidak pindah-pindah baru dibangun posyandu yang tadi atau bagaimana nih Bu? Nah, upaya kita pertama adalah memang merujuk kepada suku anak dalam yang sudah menetap. Oh, ya, Itu dulu. Nanti ketika kemudian itu pilot projectnya berhasil dengan pemberdayaan yang menetap, maka kawan-kawan atau keluarga komunitas SAD yang masih nomaden diharapkan melihat dan kemudian bisa menetap juga. Nah, itu yang kemudian kita harapkan, terutama saat ini NGO sudah meningkatkan misalnya bagaimana pendidikan mereka, bagaimana kemudian perekonomian ya, sudah diajari mereka untuk melakukan UMKM, kemudian juga belajar berkebun seperti sawit ya, tidak hanya sekedar mengolah atau meramu dari apa yang ada di hutan atau kemudian mengambil ikan yang di sungai seperti itu. Tidak hanya meramu dan berburu, tetapi melakukan sesuatu aktivitas yang menghasilkan uang dan kemudian dengan uang itu mereka bisa menghidupi keluarganya di permukiman yang sudah disediakan. Nah, masalahnya adalah ada hal yang kemudian miss, salah satunya tadi kesehatan yang memang belum terjangkau oleh mitra-mitra kita yang terkait dengan lembaga swadaya masyarakat saat ini. Nah, itulah yang kita coba dekatkan. Sebetulnya mereka sudah mengenal kesehatan, jadi dia sudah mengenal layanan kesehatan ya, tapi mungkin masih sangat terbatas. Nah, itulah yang kemudian kita dekatkan supaya mereka memang merasa tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Jadi mereka merasa menjadi bagian dari negara ini yang kemudian diperhatikan keseluruhan kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok kita kan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, itulah yang saat ini kita coba lakukan. Iya, baik. Itu tadi dari Bu Umi nih. Sekarang kita pindah dulu ke Pak Dwi nih. Nah, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan sih Pak Dwi untuk program meningkatkan kemandirian kesehatan suku anak dalam ini? Oke, terima kasih Mbak Diva. Jadi pertama yang kami lakukan adalah penguatan komitmen. Di dalam penguatan komitmen itu berkumpullah para stakeholder. Secara khusus kami kemarin dapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Sosial, kemudian tim menggerak PKK, kemudian juga Dinas PMD karena ada kita posyandu. Kemudian kita yang sangat dibantu itu peran dari kecamatan sama puskesmas. Jadi para stakeholder ini kami kumpulkan dalam satu forum di lokasi, bukan di kabupaten,
di lokasi kita berbicara, oh ini loh ada warga suku anak dalam, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kemandirian kesehatan. Setelah penguatan komitmen, kemudian kita bagi-bagi tugas dan peran dari masing-masing stakeholder, sehingga dalam prosesnya sampai hari ini sudah disepakati pembentukan posyandu khusus. Namanya juga unik juga karena menggunakan bahasa dia, ya. Posyandu Aik Telukuk, Kalukuk, Au besi. ya, Au besi Kalukuk. Itu Posyandu Kalukuk Au besi. ya, Kalukuk air besi. Ya. Artinya itu menggunakan bahasa mereka. Iya. Itu kan diskusi dari mereka, usulan seperti itu. Kemudian dari Puskesmas juga sudah menyampaikan dukungan, termasuk dari camat. Kemudian setelah sama-sama penguatan komitmen, kemudian ada kegiatan yang pertama adalah pendampingan kegiatan posyandu khusus selama frekuensinya setiap bulan selama 5 kali. Dan alhamdulillah karena ini adalah kami melibatkan mahasiswa yang mulai tinggal di situ mulai bulan Juni sampai nanti Desember. Ada lima mahasiswa yang hari-harinya mendampingi khusus posyandu suku anak dalam itu. Tinggal di situ selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Selama 5 bulan Enam tinggal bulan. di situ. 6 6 bulan. bulan, sorry, 6 bulan. Kemudian setelah ada pendampingan mahasiswa selama 6 bulan, melakukan pendataan dari masing-masing keluarga, database-nya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan berhubungan dengan ini, peningkatan kesehatan ibu dan anak. Jadi disitulah ada ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita, ya, kita harapkan bagaimana menerapkan konsep kesehatan ibu dan anak. Kemudian kita juga melakukan berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita lihat faktanya ternyata ya kan terhadap konsep perilaku hidup bersih dan sehat, baik personal hygiene maupun lingkungannya itu perlu melakukan pendampingan secara maksimal dari teman-teman atau mahasiswa, termasuk dari aparat-aparat yang ada di desa itu. Kemudian ada lagi kita juga mengupayakan kegiatan penyusunan menu gizi seimbang. Karena gizi seimbang itu karena mereka sudah punya usaha ikan, sehingga dalam pengolahannya kita juga akan membantu atau memfasilitasi pengolahan ikan, ya, pengasapan asap ikan namanya. Kemudian kemarin juga sudah masuk label halal, ada juga diusahakan usaha UMKM, PIRT itu yang sampai ke itu menunjukkan usaha IRT. Kemudian ada lagi informasi berkaitan dengan pendampingan budaya berbahasa lokal. Jadi kebetulan ada yang sudah sukses dari komunitas itu yang saat ini sudah bergabung sebagai polisi di kecamatan yang bertugas di kecamatan itu. Namanya Sersan. Seri Santoso. Seri Santoso. Singkat ya, luar biasa, bagus sekali ya. Sersan itu namanya Seri Santoso. Jadi beliau yang selalu mendampingi di komunitas itu, termasuk ada hal dia membantu memfasilitasi. Dan mungkin nanti kami akan bisa juga sampaikan ke sini, nanti ada video-video ajakan-ajakan terhadap perilaku hidup bersih sehat, kemudian ajakan menu gizi seimbang dan sebagainya. Itu nanti kita melibatkan beliau yang menggunakan bahasa dia. Sehingga mudah ditangkap. Kalau bahasa kita kan mungkin secara umum tahu, tapi secara spesifik masih kurang ya. Ya, itulah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sana sampai nanti bulan Desember. 6 bulan. Iya. Berarti itu 6 orang mahasiswa itu memang 5. mahasiswa. 5. Oh, 5 5 orang orang. mahasiswa itu mahasiswa Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Iya. Oh, Sebetulnya kita mengundang, kemarin kita bikin flyer ya, undangan kepada seluruh mahasiswa semester 5 untuk mengikuti program MBKM. Namun ternyata yang masuk dari mahasiswa kita. Hanya prodi Kesmas. Hanya prodi Kesmas ya, berani terjun dia langsung di sekolah dalam nih, luar biasa nih. Nah, setelah udah masuk nih ke suku anak dalam nih, apakah diterima baik oleh mereka atau ada yang baunya tetap seperti ini, atau ada yang suka dalam di bagian sini, oh ayo kita sama-sama maju, jadi kayak gitu. Apakah diterima oleh baik tentang program meningkatkan kemandirian kesehatan ini, apa sebaliknya Pak? Kalau kita secara umum diterima dengan baik, cuma kita selaku yang berkontribusi kita harus lebih intensif melakukan pendampingan, bukan hanya sekali 2 kali. Makanya ada mahasiswa selama 6 bulan itu yang akan membantu kami, dan kami setiap bulan melakukan
mengenai kesana, kunjungan kesana, tapi kami terjun langsung Iya. bagaimana melaksanakan posyandu khusus. Kita cerita posyandu khusus ya. Iya. Kan ada 5 meja nih, mulai dari pendaftaran, pengukuran berat badan tinggi badan, pengisian KMS, kemudian penyuluhan, sama pelayanan kesehatan. Kemudian kita kemarin pada saat kita berbicara tentang itu, tim dari penggerak PKK menyampaikan usulan, ternyata beliau sudah ada ide berhubungan dengan pelayanan posyandu Sakinah. Pondok Sakinah. Pondok Sakinah. Sakit. Itu adalah ciri khas dari Kabupaten Bungo. Nah, nanti kita juga melakukan pendampingan sama beliau yang dari Dinas PMD pelayanan Sakinah tadi. Kemudian kekhususan kami yang menarik adalah merupakan salah satu inovasi dari program ini adalah kami yang meja ke-7. Meja ke-6. Meja ya 6 sama 7 kan. Nah, meja 6 sama 7 ini kan 6 sama 7 kan. Iya. Apakah dari Bungo 6 Pondok atau Sakinah. 7. Ya, jadi artinya itu ada kemitraan antara petugas kesehatan dengan ada di situ yang namanya Makmur itu dia mempunyai keahlian untuk Bidan. Bidan beranaknya mereka, istilahnya itu dukun ya. Dukun. Oh, dukun anak gitu Ya, ya. dari kelompok mereka. Dan Iya, di situ iya. kan kita bisa juga Iya. sharing kan. Nah, di situ media ke-7 keunikan dari pembentukan posyandu khusus itu. Jadi namanya pelayanan Sakinah, nah itu adalah kemitraan antara tenaga kesehatan dengan dukun beranaknya versi dia. Itu sudah kita tahu. Tapi prosesnya tetap selama 6 bulan kita tetap harus ya rutin Pendampingan. Iya. Bukan Soalnya nggak bisa dilepas aja ya Pak. Iya. 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 Jadi mungkin sedikit menambahkan terkait dengan program ini, inovasinya bernama Suku Anak Dalam CARE. Tulisannya CARE. CARE itu singkatan Cinta, Asuh, Rawat, Entaskan. Oh. Jadi program pemberdayaan CARE ini memang diilhami dari hasil-hasil pengalaman dan studi sebelumnya dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan kepada suku anak dalam di Provinsi Jambi, di mana khususnya pada mitra kami Pundi Sumatera itu melakukan pendekatan tidak mudah. Benar. Jadi memang Itu harus yang saya harus dengan cinta, mendapatkan kepercayaan dari mereka dulu, diterima dulu gitu kan, kemudian bisa tinggal bersama mereka, diasuh mereka, dirawat mereka sampai kemudian entah saat ini. Nah, itu yang kami gunakan dalam inovasi pemberdayaan berupa care tadi. berupa care tadi yang disingkat tadi ya. Iya, baik harapan ke depannya nih untuk suku anak dalam prosesnya di Provinsi Jambi yang berada di beberapa kabupaten khususnya Provinsi Jambi. Dari Ibu Ufi silakan Ibu. Harapan kami terutama memang sesuai dengan program mitra kami juga inklusivitas suku anak dalam. Artinya suku anak dalam itu tidak terasing lagi. Suku anak dalam itu seperti kita, dia diterima dan kemudian menjadi bagian dari kita masyarakat yang sama ya. Artinya setara gitu. Apa yang kita peroleh dan juga memperolehnya gitu ya. Dan dia entas terhadap permasalahan-permasalahan baik itu pendidikan, perekonomian dan terutama dari kesehatan. Itu harapan kami ke depan. Iya, baik. Kalau Bapak Dwi, kebetulan program ini sangat unik pada saat kita melakukan des usulan. Ternyata di Indonesia itu banyak komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang hampir mirip. Ada di Baduy, kemudian ada suku Bajau. Harapannya mereka pada saat kita melakukan diskusi kemarin itu nanti dijadikan role model. Nah, pengalaman membuat mendesain dari posyandu khusus itu akan bisa diterapkan di komunitas adat terpencil di Indonesia. Nah, nanti harapannya seperti itu sehingga outputnya juga mulai dari modul, media, teknis pelaksanaannya, pola pemberdayaan itu nanti akan diadopsi secara nasional oleh kementerian sebagai berbagai pengalaman. Dan itu yang membuat Universitas Jambi menjadi salah satu indikator keberhasilan di dalam program Matching Fund ini. Mungkin untuk mahasiswa nih yang mau terjun langsung ke MBKM, apa saja yang diperlukan oleh mahasiswanya? Kalau mahasiswa yang penting keinginan dan kemudian mereka siap untuk tinggal menerima mereka gitu ya, menerima komunitas adat terpencil khususnya suku anak dalam ini dengan baik ya. Kalau mereka sudah punya trust yang baik, apapun yang terbaik diberikan kepada kita itu karakteristik suku anak dalam. Suku anak dalam itu sangat setia. Jadi ketika dia sudah percaya maka apapun bisa dia bela untuk kita gitu kan. Jadi bagi mahasiswa
memang perlu memperhatikan komunitas ini supaya mereka menjadi inklusif, tidak lagi eksklusif saat ini. Jadi kalau dia eksklusif sulit untuk dijangkau, maka permasalahan-permasalahan keterbelakangan mereka masih akan tetap ada. Jadi harapannya adalah mari mahasiswa, terutama tadi sahabat Unja ya, untuk kemudian memperhatikan saudara kita, yaitu suku anak dalam hal mengentaskan permasalahan-permasalahan, baik itu pendidikan, kemudian juga ekonomi dan terutama kesehatan. Iya. Baik. Kalau dari Pak Rumi? Harapan kami adalah keberlanjutan dari program ini. Ya. Karena Ini udah berapa lama di program ini, Pak? kalau ini baru Masuk 3 bulan. ini, mulai bulan Mei ya. Oh, sudah Mulai bulan bulan Mei. Mei. Tapi jujur saja penelitian dari teman-teman dosen Kesmas itu banyak yang sekarang. Sudah dari 2015. Ya, penelitian kajian. Jadi bukannya sekali ini. Sehingga membuat program ini memang bersifat fakta. Kemudian yang sangat kami apresiasi adalah dukungan dari Bapak pimpinan kita, Pak Rektor. Pada saat beliau menerima kita itu memberikan dukungan secara maksimal, termasuk koordinator pengelola Magic Fund, yaitu Ibu Ketua HPP, Bu Dr. Adi. Oh iya. Beliau sangat mendampingi, termasuk nanti insya Allah bulan depan akan connect juga. Oh, ikutan Ya, masuk ikut. Kebetulan tim kami ada 12 orang tuh. Salah satunya adalah Pak Jodian, Pak Sekretaris. Oh, iya. Kemudian ada lagi Prof. Riyadi, Prof. Sri, Prof. Adriani, Pak Eko, Pak Eko. Iya, Jadi ada sekitar 12 12 orang. termasuk satu dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. termasuk dari Stikas Harapan Ibu. Oh, ada juga dari Stikes, bukan hari Iya, kerja. kita berharapnya ini menjadi contoh ya bagi Stikes juga. Jadi kolaborasi perguruan tinggi itu semakin luas. Iya. Ya kan kalau Kesmas salah satu ada di Stikes. Oh, ada di Ya, Stikes. prodi Kesmas itu ada di Oh, Stikes. sudah ada di Iya. Oh, iya, luar biasa nih. Nah, jadi program meningkatkan kemandirian kesehatan suku anak dalam ini ternyata memang sebenarnya sudah lama. Iya. Udah lama, tapi maksudnya baru bisa terjun langsung itu dalam tahun ini ya, Bu? Enggak, terjun langsung sudah dari 2015 juga. Oh, sudah juga. Untuk program yang sekarang ini memang spesial karena ada bantuan dari Kemendikbudristek. Istilah kita bukan bantuan ya, tetapi memang kita bersaing untuk memperoleh pendanaan dari program yang namanya Matching Fund Kedireka Kemendikbudristek. Oh, gitu. Jadi untuk mendapatkan pendanaan ini memang butuh effort yang luar biasa. Kita bersaing di seluruh Indonesia dan tidak semua memperoleh, itu nggak nyampe 800 ya, 800 judul dengan kemudian beberapa universitas, dan alhamdulillah kita memperoleh pendanaan 495 juta 295. ya. Jadi hampir 500 juta kemudian diberikan kepada untuk upaya kemandirian suku anak Suku anak dalam dalam. tadi ya. Iya. Iya, baik. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih banyak telah datang ke studio kita pada hari ini. Masalah podcast kita tentang program meningkatkan kemandirian kesehatan suku anak dalam. Untuk Ibu Ubi, terima kasih. Bapak Ubi, terima kasih. Sehat-sehat, sukses selalu. Amin. Salam itu suku anak dalam kalau mereka mengerti. Baik, demikianlah acara podcast pada hari ini. Saya Diva Jeffrina pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.